Bagaimana pelaksanaan sinergi antara Adaro dengan pemerintah kabupaten ya, pemerintah kabupaten kota atau pemerintah kabupaten, termasuk ketika nanti melibatkan pihak lainnya, yaitu seperti hanya Polanka. Bentuk sinerginya seperti apa, Bu? Karena mungkin saja ada pola-pola yang berbeda, katakan di Tabalong berbeda, di Balangan berbeda, di kabupaten lain berbeda. Nah, yang dilakukan di Balangan ini seperti apa, Bu? Sinergi yang dilakukan. Ya, terima kasih Mas Hari. Pada prinsipnya, Adaro itu sangat terbuka kepada segala bentuk kolaborasi. Jadi kami adalah satu, terutama Adaro Foundation gitu ya, satu yayasan yang sangat meyakini bahwa ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan, akan jauh lebih baik kalau kita punya teman. Kami percaya bahwa melangkah bersama itu akan lebih cepat sampainya dan lebih mudah sampainya kalau ada teman. Pasti adik-adik mahasiswa juga suka begitu ya. Kalau pergi kuliah, ngerjain tugas ada temannya pasti lebih asyik. Kami jalankan bertahun-tahun dan termasuk ketika kami menghadapi isu stunting. Nah, tadi mana bentuk sinergitasnya dibangun dengan stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah. Di semua kabupaten kami selalu berupaya untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi itu selalu menjadi titik awal. Karena bagaimanapun ada yang menjadi tuan rumah di setiap kabupaten itu adalah pemerintah daerahnya. Tidak mungkin kami bekerja di tempat orang tanpa permisi atau bahkan tanpa ngajakin bareng gitu. Apalagi isu stunting itu sebenarnya menjadi concern pemerintah. Hanya memang caranya berbeda-beda, kedalaman sinergitasnya juga berbeda-beda. Ada kabupaten yang mungkin kami belum bisa masuk sebegitu dalam, ada yang sebegitu kuat kolaborasinya. Contoh di Balangan ini sampai ada Pokja, namanya Pokja Balanting, Balangan lawan stunting. Itu keren banget. Keren itu tidak hanya melibatkan instansi-instansi pemerintah terkait, yang kita tahu yang namanya stunting kayaknya semuanya ikut terlibat di dalamnya ya Pak Kamlan ya, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan bahkan lembaga-lembaga seperti Adaro Foundation. Nah, Pokja ini bekerja dengan sangat jelas tugas dan fungsi masing-masing. Termasuk kami sebagai pihak swasta juga tahu betul porsi kami di mana dan kami harus melakukan apa. Sehingga ketika kita membangun kolaborasi ini dengan pemerintah daerah, itu semua orang tahu porsi dia yang mana dan target dia apa. Di mana kami harus bekerja dan bekerja di bagian apa. Lalu bagaimana ketika kami mengajak mitra lain, seperti Polanka misalnya gitu ya. Jadi memang selalu kita komunikasikan. Jadi pemerintah daerah tahu betul, walaupun Polanka tidak masuk di dalam Pokja Balanting seperti Adaro, tetapi kami katakan ini adalah mitra kita. Dan mereka menyambut baik karena dengan kehadiran Polanka justru melengkapi hal-hal yang sebelumnya terlewat seperti yang saya sebutin tadi. Berarti pengertiannya bahwa selain mahasiswa itu mengaplikasikan ilmunya, iya, dia turun ke lapangan, dia juga mendapatkan timbal balik berupa tadi ya, sertifikasi dan semacam penghitungan SKS ya. Iya. Oke, baik. Terus ada nggak sebenarnya macam kendala yang selama ini mungkin tersampaikan ke Pak Husin dalam pelaksanaan itu kan dari sekian banyak tadi diawali 14 dosen terus 5 yang bergantian, mungkin ada masalah sendiri yang mereka alami ya Pak. Oke, terima kasih banyak Mas. Kami di Polanka menyebut kata kendala itu dengan tantangan sehingga lebih positif nilainya. Jadi ada beberapa tantangan memang didapatkan oleh mahasiswa turun ke lapangan. Tahap awal itu mungkin yang sangat berperan itu adalah bagaimana mereka pendekatan ke masyarakat gitu. Dan itu alhamdulillah teratasi dengan pendampingan dari tim kader, tim fasilitator, dan yang tak kalah penting juga adalah tim pendampingan dari tim Adaro. Ini full, kami sangat-sangat terbantu sekali dan ini memang kerjasama yang sangat simbiosis sekali dan kami merasakan mahasiswa kami di sana itu tidak hanya belajar
tapi belajar dalam artian untuk kebutuhan akademis, tapi mereka belajar untuk survive di masyarakat seperti apa. Dan pengalaman-pengalaman positif yang didapatkan, pembelajaran-pembelajaran yang didampingi oleh tim dari Adaro itu sangat bermakna bagi mahasiswa ketika pendekatan ke masyarakat. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan sangat lancar. Saya melihat sendiri ya, turun langsung melihat keadaan di lapangan, bagaimana PT Adaro berkolaborasi dengan Polanka ini. Sungguh saya ya mengucapkan ribuan terima kasih. Ini model yang begini yang sesungguhnya yang diharapkan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Jadi di daerah itu ada satu desa yang saya kunjungi, desa Binjai Punggal. Nah, Binjai Punggal. Nah, di sana mereka nih PT Adaro bertekad di situ harus zero stunting. Nah, zero stunting dilakukan oleh Pak Husin dan anak buah ini mendampingi calon-calon pengantin yang ada di sana dari hulu, program dari hulunya. Nah, sehingga anak ibu-ibu calon pengantin ini mengerti. Nah, mengerti dan memahami. Kemudian juga ibu-ibu calon pengantin ini dia yang kek, nah yang ditandai dengan lingkar lengan 23,5 cm, nah ini terlalu kurus, nanti kemungkinan melahirkan anak stunting juga. Nah kemudian yang anemia juga, nah atau kurang darah, nah, itu didampingi sehingga bila mereka kawin, hamil, dia tidak melahirkan generasi stunting baru. Nah ini yang bikin saya terharu kemarin. Kemudian anak-anak yang ibu hamil didampingi, diberi asupan gizi. Nah sehingga ibu hamil ini anaknya tidak mengalami stunting. Nah tidak terindikasi stunting. Kemudian anak-anak yang terindikasi stunting, nah ini ditangani oleh anak buah Pak Husin dengan PT Adaro, ini diberi asupan makanan tambahan. Nah terutama yang sudah 6 bulan. Nah bagi yang belum 6 bulan, ini hendaknya dilakukan inisiasi dini ibu menyusui dan ASI eksklusif. ASI saja, tidak boleh diberi makanan tambahan lainnya. Nah setelah 6 bulan, nah baru diintervensi. Nah intervensinya kemarin ya ada dengan telur ya Bu ya. Nah jadi betul-betul seperti yang diharapkan.